Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما أنسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل أولادنا وبناتنا وذرياتنا من أهل القرآن يا ذا الجلال والإكرام. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah sudah berada di 17 Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada 17 Ramadan, dan kita ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di Gua Hira, dan ketika Nabi bertahannuts kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengosongkan dirinya daripada kesibukan dunia, kemudian dia pergi ke satu gua yang bernama Gua Hira, kemudian dia bertahannuts, dia mencoba untuk mencari ketenangan. Sebab kita ingat bahawa keadaan ketika di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah zaman jahiliyah, itu zaman yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kejahatan-kejahatan, dan Rasulullah SAW tidak tahan dengan keadaan yang seperti itu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke gua itu untuk mencari ketenangan. Dan satu malam baginda sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian ketika itulah yang pertama kali wahyu turun, yaitu surah Al-Alaq 1-5, dan Nabi ketika itu diajarkan oleh malaikat Jibril tentang Al-Quran, sehingga yang pertama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yaitu Iqra, itu bacalah. Dan memang kalau kita ingin berubah dalam kehidupan kita, kita ingin berubah dalam kejiwaan kita, dalam hati kita pada ke arah yang lebih baik, maka bacalah Al-Quran. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita bersalawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Pertama, dia hafal Al-Quran dan wahyu diturunkan kepadanya. Kemudian dia mempraktikkan keseluruhan isi kandungan Al-Quran, sehingga memang Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar dengan khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Makanya seluruh kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan hikmah. Orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka seluruh kehidupannya akan dijadikan hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menggelar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan al-hikmah. Sehingga Allah nyatakan dalam Al-Quran, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Hendaklah para istri Nabi itu dia membaca di rumahnya, itu membaca Al-Quran dan membaca Al-Hikmah. Termasuk juga istri-istri yang ada sekarang, bukan istri Nabi saja, sebab perintah itu kepada istri Nabi, namun juga diperuntukkan kepada anak-anak daripada ibunda-ibunda kita, yaitu istri-istri Nabi kita anggap sebagai ibunda kita.
Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung kait dengan 17 Ramadan ini kita akan membicarakan tentang keutamaan-keutamaan Al-Qur'an dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di alam kubur nanti maupun di akhirat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah cahaya. Al-Quran adalah cahaya. Itu yang pertama. Al-Quran adalah cahaya dalam kehidupan seseorang. Kalau dulunya di zaman jahiliyah kadang-kadang orang tidak tahu apa yang akan menjadi rujukannya, kemana dia akan menuju dalam kehidupannya. Sebab ketika itu sudah huru-hara, sudah tidak tahu bagaimana, tidak ada pedoman dalam kehidupan mereka. Sehingga turunlah Al-Quran, diutus Nabi SAW. Ketika itu barulah nampak cahaya dalam kehidupan manusia. Dan memang kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu boleh dikatakan induk segala ilmu kebaikan. Sehingga kalau betul-betul kita mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, betul-betul rasanya kehidupan kita itu teramat tenang, bahagia, tertuntun, sehingga kita mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan, ketentraman kepada jiwa kita. Tidaklah seseorang mencari kehidupan dunia ini tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan, mencapai kebahagiaan. Berapa banyak orang yang sekarang nih habis waktunya dari pagi sampai ke malam, tapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Sebab apa? Dia sendiri telah berpaling daripada cahaya yang membawanya kepada ketenangan, kepada ketentraman. Itu Al-Quran. Dan juga Al-Quran memang betul-betul akan menjadi cahaya dalam kubur kita nanti. Dan yang akan menerangi kita di alam kubur kita nanti, cahaya Al-Quran. Ayat yang kita baca. Dan memang perkataan Allah ini akan bercahaya. Dan cahaya itu adalah membentuk diri kita sendiri. Dia yang akan datang nanti, sebab kita yang membaca ketika di dunia, nanti cahaya itu menyerupai kita. Dan dia yang akan menemani kita di alam kubur kita nanti. Makanya ada doa, ya Allah, Allahumma ja'alil Qur'an fil quburi qarina. Ya Allah, jadikan Al-Quran di dalam kubur kami itu sebagai teman. Yaitu bacaan kita yang membaca itu, sehingga dia bercahaya menyerupai kita nanti. Masya Allah. Kemudian Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Kalau kita dalam kegelapan, maka cahaya itu yang akan menuntun kita ke arah mana kita akan melangkah. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau kita jauh daripada Al-Quran, maka kita akan susah menjalani kehidupan dunia ini dengan baik. Jadi dia adalah petunjuk yang benar. Dan Allah sendiri menyatakan dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dan bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, yaitu petunjuk untuk seluruh manusia. Dan memang Al-Quran ini juga bagi orang-orang kafir juga adalah petunjuk. Sebab kajian-kajian yang ada sekarang pun adalah berita-berita yang diberitakan oleh Al-Quran. Baik tentang pergi ke bulan, itu yang kemudian diterangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang mencoba untuk pergi ke bulan. Sebab Al-Quran menceritakan tentang bulan, ya, tentang bulan dan cahayanya. Kemudian Al-Quran menceritakan bahwa bulan itu terbelah. Ternyata kemudian orang ilmuwan mempersaksikan ternyata betul-betul bulan itu terbelah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau betul-betul kita ingin berjalan elok, berjalan bagus dalam kehidupan kita, maka jadikanlah Al-Quran petunjuk dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam bernegara, dalam bertetangga. Apa sahaja yang kita inginkan dalam kehidupan ini, Al-Quran telah menuntun kita.
dan terlalu besar, ya, terlalu besar, maksudnya terlalu hebat. Kalau seandainya betul-betul kita mengaji dan mengkaji Al-Quran, maka memang betul-betul kita dituntun satu persatu dalam kehidupan kita. Bahkan masalah perkawinan, pernikahan, bagaimana mendidik anak, ya, itu semua diaturkan atau dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tinggal kitanya mau belajar atau tidak. Tinggal kita mau enggak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Atau kita tersesat selama-lamanya. Kita sudah sibuk dengan dunia sehingga kita tidak mengenal sebenarnya kehidupan dunia ini seperti mana yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibicarakan oleh Allah tentang dunia itu sendiri dalam Al-Quran. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang ketiga adalah Al-Quran sebagai rahmat dan penawar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran pastilah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan sembuh kalau dia sakit, dia akan sembuh kalau jiwanya sakit, akan sembuh kalau badannya sakit pun dia akan sembuh. Sebab itulah hebatnya Al-Quran. Kalau Al-Quran ini merupakan mukjizat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kesan mukjizat itu akan kita rasakan sendiri. Sehingga sekarang ini banyak kajian-kajian yang menyatakan bahwa kekuatan atau imuniti Al-Quran, kekuatan imun kita akan kuat dengan Al-Quran. Dan itu benar. Kalaulah seandainya seseorang itu betul-betul dia mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan nafas, dengan dengungnya, dengan izharnya, itu dengan nafas yang teratur, sehingga memang akan menjadikan diri kita, pernafasan kita bagus, kemudian bacaan-bacaan kita itu akan mempengaruhi kepada tubuh badan kita, dan bahkan ketika seseorang itu membaca Al-Quran, malaikat-malaikat turun ikut mendengarkannya. Masya Allah. Makanya Al-Quran betul-betul rahmat kasih sayang Allah dan penawar, ya, dalam kehidupan kita. Kemudian Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah rugi. Tijaratan lan tabur. Jadi kata Nabi SAW, sukakah kamu kalau seandainya kamu pergi ke pasar, kamu diberikan, ya, atau diberikan 2 ekor onta, ya. Suka ya Rasulullah, maka pelajarilah 2 ayat Al-Quran itu lebih baik daripada 2 ekor onta itu. Kalau kamu pelajari 3 ayat Al-Quran lebih baik daripada 3 ekor onta. Maknanya apa? Kalau dulu, ya, onta adalah kendaraan yang lumayan bagus dan kuat. Kalau sekarang ini, kalau kita istilahkan, kalau onta itu Hummer, ya, maka 2 mobil Hummer yang besar itu, Masya Allah, ya, sekarang jangankan mau membelinya, ya Allah, ya, susah untuk mendapatkan. Masya Allah, 2 ayat Al-Quran yang kita pelajari lebih baik daripada mobil Hummer yang besar itu. Sebab onta dia memang kuat, ya, dia mendakinya kuat. Mobil Hummer itu pun juga kuat. Maka kalau seandainya kita mempelajari 4 ayat Al-Quran lebih baik daripada 3 Hummer. Dan begitu seterusnya kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi memberikan semangat kepada kita bahwa mempelajari Al-Quran itu adalah keuntungan, yaitu perniagaan kita dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Makanya tergantung kita. Kita ingin berbisnis dengan Allah, yang kita akan mendapatkan keuntungan di dunia dan juga keuntungan di akhirat. Atau hanya sekadar berbisnis dengan manusia, yang kadang-kadang dunia pun kita tidak mendapatkannya sepenuhnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Al-Quran itu adalah kemuliaan umat ini. Kalau umat ini ingin mulia, maka dekat dengan Al-Quran. Kata Umar bin Khattab dalam sebuah hadis, kalau seandainya seseorang ingin mulia, maka dekatlah dengan Al-Quran. Maka suatu umat itu mulia dengan kemuliaan Al-Quran. Tapi kalau dia berpaling daripada Al-Quran, maka kehinaan jugalah yang akan Allah timpakan kepada umat itu. Marilah sama-sama dengan nuzul Quran ini kita bersemangat untuk senantiasa mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan insyaAllah kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang tentang
bahwa Al-Quran ini sesuatu yang hebat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi